A yang beranggotakan Dery Andrean, Mileni Triasa, Bintang Fahrezi, Zihan Novidianti, dan saya Rafli Zalayubi. Di sini kami akan membahas mengenai penilaian kinerja SDM. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Kualitas sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan SDM merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kinerja suatu organisasi atau otoritas. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang sangat terampil sangat dibutuhkan karena keahlian dan kemampuannya dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai. Evaluasi kinerja dianggap penting karena menunjukkan seberapa akurat karyawan melakukan tugas mereka. Keakuratan karyawan dalam menjalankan fungsinya memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil wawancara evaluasi memberikan informasi penting dalam proses pengembangan karyawan. Namun, evaluasi sering salah karena ketidakjelasan makna kinerja aktual, kurangnya pemahaman karyawan tentang kinerja yang diharapkan, dan ketidaktepatan dalam alat pengukuran kinerja. Lalu kinerja SDM. Hasil kerja yang dicapai seseorang dapat menyelesaikan tanggung jawabnya hal itu merupakan pengertian dari kinerja. Lalu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses atau aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi yang menentukan bagaimana seseorang karyawan melakukan pekerjaan mereka dengan membandingkan kinerja mereka terhadap serangkaian kriteria yang ditetapkan selama periode waktu tertentu. Kegiatan sedang dipertimbangkan. Lalu kinerja SDM. Kinerja SDM adalah keluaran atau hasil kerja kualitatif dan kuantitatif yang dicapai per satuan waktu oleh Departemen SDM dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang didelegasikan. Lalu yang terakhir ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses mengevaluasi hasil kerja yang ditunjukkan dibandingkan dengan pencapaian tujuan sistem manajemen dan aktivitas pribadi staf pada titik tertentu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, tujuan evaluasi. Manajer mengevaluasi kinerja masa lalu karyawan. Mereka menggunakan tinjauan deskriptif yang mengevaluasi kinerja dan menggunakan data ini untuk keputusan promosi, penurunan pangkat, pemberhentian, dan kompensasi. Yang kedua, tujuan pengembangan. Manajer ingin meningkatkan kinerja karyawannya di masa depan. Tujuan utama dari sistem penilaian kinerja karyawan adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan valid tentang perilaku dan kinerja anggota suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, tujuan pengarahan. Mengarahkan pihak manajemen supaya bersikap objektif dalam memperlakukan karyawan sesuai dengan prinsip organisasi. Manfaat penilaian. Memberikan informasi tentang hasil pekerjaan yang diinginkan. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman tentang kualitas pekerjaan yang diinginkan. Yang ketiga, produktivitas karyawan meningkatkan karena umpan balik atau feedback karyawan yang baik. Yang keempat, terima kasih untuk setiap kontribusi. Yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah antara manajer dan karyawan. Yang keenam, umpan balik kinerja memungkinkan karyawan, manajer, dan SDM untuk memodifikasi aktivitas untuk meningkatkan kinerja. Yang ketujuh, tinjauan kinerja membantu pengambil keputusan menentukan kenaikan gaji, bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Baiklah, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang indikator penilaian. Jadi dalam indikator penilaian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada keterampilan yang ada. Keterampilan kerja seseorang pekerja sangat penting karena merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Lalu ada ketepatan waktu. Karyawan dapat merencanakan dan menjadwalkan pekerjaannya. Hal ini sangat mempengaruhi ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu ada kualitas kerja.
Kualitas kerja, apakah karyawan mengetahui standar kualitas kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ada kecepatan kerja. Nah, di sini karyawan mengetahui standar produktivitas dan kualitas perusahaan. Hal ini mengacu pada kualitas kerja dan kecepatan mereka menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Lalu ada keterampilan kerja. Dalam keterampilan kerja di sini para pekerja memiliki keterampilan yang berkaitan dengan kualitas kerja dan kecepatan kerja serta dalam menyelesaikan tugas. Hal yang diberikan seperti kualitas kerja yang baik yang diharapkan adalah kriteria yang tidak ada hubungannya dengan prestasi kerja. Lalu kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi adalah karyawan yang mempengaruhi kinerja mereka karena kemampuan mereka untuk menyesuaikan dan menyesuaikan pekerjaan mereka untuk mendukung visi dan misi perusahaan. Lalu ada komunikasi antar karyawan. Kemampuan berkomunikasi dengan karyawan dan dengan rekan kerja yang atasan untuk banyak posisi. Sulit untuk mengidentifikasi hasil spesifikasi yang didapat untuk sebagai kriteria. Lalu ada kerjasama tim. Kemampuan karyawan dalam bekerja sama dengan karyawan lain, hal ini sangat berperan dalam menentukan kinerja karyawan tersebut. Lalu ada kemampuan mengkomunikasikan ide, berpartisipasi dalam pertemuan dengan kemampuan berkomunikasi dan pendapat kepada orang lain. Tentunya hal ini memiliki nilai tersendiri dalam mengevaluasi kinerja pegawai. Lalu ada kemampuan mengelola pekerjaan. Seorang karyawan dapat mengelola pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, termasuk pembuatan jadwal kerja secara umum. Ini dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Lalu kepemimpinan. Pemimpin memiliki faktor yang perlu diukur dalam kinerja, terutama bagi karyawan yang memiliki bakat kepemimpinan dan menggerakkan serta memotivasi teman-temannya untuk bekerja lebih baik. Lalu ada kemampuan pengembangan pribadi. Di sini karyawan merupakan untuk meningkatkan keterampilan mereka sendiri merupakan faktor untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Lalu ada disiplin ilmu, sini faktor kesesuaian antara disiplin ilmu yang dimiliki karyawan dengan penempatan pada bidang kerja. Lalu proses penilaian kinerja SDM di sini ada 3 prosesnya. Yang pertama tentang analisis jabatan. Analisis di sini merupakan penilaian sangat penting dalam penilaian kinerja karena merupakan dasar untuk menetapkan standar dan evaluasi. Analisis kerja memerlukan sistem informasi manajemen yang baik. Lalu ada kriteria kinerja, menentukan kriteria kinerja untuk membantu membandingkan hasil kerja karyawan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu perbandingan ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah kinerja karyawan selaras dengan tujuan yang diinginkan. Lalu ada skema penilaian kinerja. Secara umum, ada 4 skema untuk metode penilaian kinerja karyawan. Yang pertama adalah evaluasi kinerja berdasarkan sistem evaluasi perilaku dan behavioral evaluation. Yang kedua ada sistem evaluasi personalia dan kinerja yang menilai kinerja sesuai dengan karakteristik individu dan karakteristik karyawan. Yang ketiga ada sistem evaluasi merit based atau penilaian kinerja berdasarkan hasil kerja. Yang keempat, sistem penilaian kontingen dan evaluasi kinerja berdasarkan kombinasi beberapa faktor, yaitu sifat, perilaku, dan hasil. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang metode penelitian kinerja SDM. Yang pertama itu ada kepemimpinan. Faktor ini dinilai pada kinerja utama karyawan untuk melihat potensi mereka dalam memimpin. Yang kedua itu disiplin. Disiplin ketika membuat perencanaan pekerjanya tentu akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka. Yang ketiga itu ada kualitas pekerjaan. Dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah diberikan, tak hanya kecepatan, tetapi tentunya kualitas pekerjaan dan karyawan pun itu dipertimbangkan. Yang keempat, ada ketepatan menyelesaikan pekerjaan. Ketepatan dalam bekerja bukan berarti hasil pekerjaannya ngasal, tetapi tetap harus mengikuti standar dan punya kualitas terbaik dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Yang terakhir itu ialah kriteria berdasarkan sifat, yaitu
memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan, loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan memimpin. Selanjutnya itu adalah elemen penilaian kerja. Yang pertama ada performance standar. Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang jelas yang dijadikan tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Yang kedua itu kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu kegunaan fungsional, keabsahan, empiris, sensitivitas, pengembangan sistematis, dan kekayaan hukum. Yang ketiga itu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur dan mencerminkan hal yang memang menentukan kinerja. Yang keempat itu adalah analisa data pengukuran. Data-data dapat dikumpulkan dengan melakukan wawancara, survei langsung, atau meneliti catatan pekerjaan, dan lain sebagainya. Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan kinerja aktual. Yang terakhir itu ada bias dan tantangan dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi apapun bentuk atau metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, realistis, valid, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Milen. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai kesalahan-kesalahan penilaian yang terjadi. Untuk kesalahan pertama adalah efek halo atau pancaran cahaya, yang mana efek halo ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh manajer karena dia menggunakan hanya satu faktor dalam mengambil keputusan untuk menentukan kinerja karyawannya. Yang kedua adalah kecenderungan penilaian terpusat, di mana kesalahan ini merupakan kondisi penilaian yang dilakukan secara tidak komprehensif. Penilaian dilakukan hanya melihat rata-rata tingkat produktivitas pekerja. Untuk kesalahan ketiga adalah terpaku pada prestasi terbaru atau bias penilai. Kesalahan ini terjadi pada si penilai, yang mana bias penilai tersebut biasanya tidak ada pekerjaan, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, kedekatan dengan pemimpinan, dan lainnya. Untuk kesalahan yang ketiga adalah leniensi, yang mana leniensi ini penilaian yang diberikan terlalu lunak atau murah dengan memberikan nilai yang tinggi kepada yang akan dinilai. Kesalahan yang keempat adalah strictness. Penilaian kinerja dilakukan secara ketat. Kadang-kadang penilaian akan memberikan penilaian yang rendah terhadap kinerja seseorang. Meskipun sebenarnya beberapa karyawan itu memiliki kinerja di atas rata-rata. Untuk kesalahan yang keempat adalah resensi, yang mana kesalahan ini merupakan penilaian yang dilakukan pada saat-saat tertentu atau sesaat saja. Penilaian ini biasanya dilakukan hanya pada saat-saat yang dianggap oleh tim penilai saat yang tepat untuk dilakukan penilaian. Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas hasil kerja yang dicapai seseorang pegawai dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja mengacu pada gagasan bahwa perilaku seseorang merupakan seperangkat perilaku yang terkait dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kesadaran untuk berurusan dengan aturan perusahaan dan otoritas yang tercermin dalam disiplin kerja juga meningkatkan kinerja karyawan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.